Saya hadir di sini ada dua alasan. Yang pertama, saya datang bayar utang. Yang kedua, saya datang menuntut bayar. Jadi dua-duanya kita saling bayar. Saya bayar saya utang, bapak-bapak saya minta. Tolong SMA Evata Soe tahun depan itu sudah bisa tanam, liburkan semua tidak apa-apa. Tapi 300 hektar jagung tertanam. Nanti koordinasi dengan Kadis Pertanian, kami siapkan benihnya, kami siapkan lahan olah lahannya, kami siapkan pupuknya, herbisidanya, pestisidanya, semua kami siapkan. Sekaligus kami siapkan off-taker yang beli hasilnya. Jadi saya minta untuk kerjasama dengan gereja-gereja 300 hektar, tidak semua 50 atau 25, pokoknya total SMA ini tanam 300 hektar. Seluruhnya sudah disiapkan oleh provinsi. Benih terbaik, pupuk, herbisida untuk rumput dan pestisida kalau hama dan lain-lain, serta off-takernya. Jadi saya tidak datang sini, kasih aja. Juga saya mau tuntut balas. Dari 300 hektar yang dipakai, maka itu bisa dapat sekitar 6 miliaran. 6 miliar nanti ganti uang buat Bank NTT, orang kasih keluar ongkosnya berapa, mungkin sekitar 400 jutaan lah. Sekitar begitu. Kasih keluar, sisanya Bapak Ibu pakai buat anak-anak. Pakai buat sekolah. Jadi ke depan kita mulai belajar untuk tidak minta-minta lagi. Karena kita akan kerja sendiri. Kita bikin 3 bulan itu 100 hari, berarti 3 bulan kita akan siapkan untuk kita punya kepentingan membangun sekolah ini. Kalau tadi kepala sekolah bilang ini gerakan Roh Kudus, nah, saya mau tanya dulu, ini Roh Kudus sudah jalan atau masih ada di sini? Jadi saya ingin begini, kenapa saya ngomong ini? Saya juga berhubungan erat sekali dengan apa yang disampaikan kepala sekolah tadi. Kita tahu bahwa minggu-minggu ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan, kita sedang melakukan perayaan Paskah dan menunjukkan bagaimana Yesus bangkit, bahkan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa saya telah bangkit dari antara orang mati, lalu menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-muridnya, betul toh? Nah, sekarang itu Roh Kudus juga masih ada di sini sekarang. Cuman di ukurannya apa? Nomor 1, kita harus punya visi, misi, program kerja, dan strategi yang dimiliki Allah dan juga bagian dari kita. Supaya kita tahu itu kerjakan Roh Kudus atau Roh Kuda. Itu kita harus cek di situ. Karena itu saya bilang, visi Allah adalah damai sejahtera. Dimanapun Yesus berada atau Allah berada, baik lewat malaikatnya maupun langsung oleh Yesus, dia bilang, damai sejahtera menyertaimu. Maka visi Allah itu selalu damai sejahtera. Ada orang sejahtera tapi tidak damai, ada uang pencuri. Kalau ambulans lewat dia lompat dari tempat tidur. Dia bikin peristiwa damai saja. Itu karena itu sejahtera tanpa damai. Damai tidak bisa, tidak sejahtera. Lapar terus mana bisa damai, tidak bisa. Harus sejahtera, damai. Jadi dua sisi mata uang itu tidak bisa dipisahkan. Damai sejahtera itu dua sisi. Ya itu visi besar Allah. Kalau itu visi damai sejahtera, maka misinya apa? Misinya menyelesaikan kaum hina. Itu salah satu misinya. Itu saya selalu bilang, kalau orang tidak tahu ini, dia tidak pernah masuk surga. Visi membebaskan kaum hina. Mulai start, siapakah kaum hina itu? Lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Lapar haus itu programnya apa? Kali ini misinya. Misi membebaskan kaum hina, lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Maka program kerjanya apa? Pertanian, peternakan, perikanan. Ini program kerja dari Tuhan Yesus, bukan saya. Jadi kalau orang tidak tanam, hanya makan-makan, saya itu minta pelayan. Program kerjanya itu. Lalu strateginya apa? Strateginya adalah kolaborasi. Apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Bapakku di dalam aku di dalam Bapak. Itu teori kolaborasi, triple helix. Teori triple helix itu. Helix itu mereka ada di dalam semua. Itu teori yang selalu disampaikan oleh Yesus. Jadi triple helix itu teori yang disampaikan oleh Yesus. Harus kolaborasi. Nah, kolaborasi itu hari ini saya datang sebagai pemerintah.
Datang di sini, pendidikan menjadi bagian kerjasama kita. Nanti kita off taker pengusahanya, lalu dengan Bank NTT atau BNI46, ada Bank NTT di sini. Ini direktur kreditnya di sini kebetulan. Menjadi satu kesatuan gerakan untuk kita kolaborasi. Karena Yesus bilang begitu, tidak bisa kalau orang kerja sendiri, kan sendiri tidak ada buah. Akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya. Kamu tidak akan berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Bapakku pengusahanya. Jelas. Dia ada bagian masing-masing. Yang kerja sendiri itu tidak pernah rahasia. Kamu tidak akan pernah berbuah lebat kalau tidak tinggal di dalam aku. Maksudnya kerja sama-sama. Yang kerja sendiri tengah, pikir kanan, tidak kerja, tidak hasil. Nah, karena itu sekarang saya ke sini, selain dari bantuan yang janji yang saya kasih kepada hari, saya ingin juga mengajak Pak Guru, Mama Guru, anak-anak berhenti sudah kita mulai melakukan hal-hal yang tidak fundamental. Contohnya, kita belajar matipung, tapi kita lepaskan kita punya tanah-tanah dan kita menuju pegawai negeri. Bagus juga pegawai negeri ini. Tapi tidak semua akan menjadi pegawai negeri. Kebutuhan 10, lamar 50.000. Mana bisa? Tapi kita sedang melepaskan kita punya tanah, orang diam dan segala macam. Kita sedang melepaskan kita punya potensi-potensi yang ada untuk kita lepaskan diam. Kita harus punya orang yang mampu bisa jual, namanya pakan ternak. Kita harus juga orang yang mampu mengelola kita punya limbah pertanian. Limbah pertanian, jagung kita, batang jagung, batang padi, harus mampu diolah. Jadi kalau musim kemarau, musim paceklik bagi binatang, bagi kita punya hewan, ternak kita, maka mereka bisa dikasih makan. Kita mampu untuk melakukan fermentasi dengan baik, sehingga mereka bisa dikasih makan pada musim-musim seperti itu. Tapi sekarang bukti, di seluruh NTT apalagi Pulau Timur ini, kita agak buang kita batang jagung, agak buang batang padi, ini percuma. Lalu kita punya sapi, kita punya kambing, kita punya yang lain, tangan setengah mati, dia stunting ke manusianya juga. Nah, jadi saya pikir ini hari saya kesini dan saya mau kerja nyata. Saya tidak mau datang basa-basi. Nanti habis ini Pak Kadis Pertanian kerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah, Mama Guru, Mama Ibu Guru Doran, Bapak Ibu Guru, seluruh anak sekolah. Dengan baik anak-anak ya, jangan pernah lu tertarik tidak hitam. Mau hitam seperti arang, tapi kalau otak pintar, dompet banyak, orang antri sama. Tapi kalau otak tidak ada, dompet kosong, parsetan sama. Jadi dengar baik-baik. Jadi orang kiri pikir ganteng saudara laku. Orang ganteng, bodoh, uang dia ada saat mau sendiri. Tapi kalau pintar mau mati, nah muka biar sama ke Victor Silat cukup lah. Tapi kalau otak hebat, uang banyak, dong antri. Dia kata bilang jangan datang, dong tetap datang. Stop kalau banyak, beta cuma mulai. Dong tahan-tahan, senang tidak usah mau, dong tetap datang terus. Nah itu, jadi saya minta untuk cara berpikir kita berubah. Kita menuju untuk melayani seluruh potensi-potensi kita. NTT ini luar biasa kaya, tapi kita sedang bekerja hanya menuju pegawai negeri. Tidak ada pengusaha yang luar biasa. Kita punya laut luar biasa hebat. Kita punya perikanan luar biasa hebat. Lobster kita di Pulau Timur ini, lobster hebat-hebat. Tapi kita tidak ada kerjakan dengan baik. Karena itu saya harapkan kita mulai untuk menyiapkan kita punya potensi. Nomor 1 jagung dulu. Karena ini cuma 100 hari. Kita umur 100 hari saja. 100 hari kemudian, Bapak Guru, Bapak Guru dengan seluruh anak sudah punya sekitar 6 miliar. Sekitar 5 miliar lebih. Dalam tempo 100 hari. Dan ini kan Bapak bicara semua disiapkan pemerintah. Bapak, Ibu Guru dan seluruh murid hanya tiap hari dijaga, tofa kasih baik, jaga sendiri baik, tidak ada yang jaga ganggu di tempat, dia dipanen pada 100 hari, pengusahanya datang beli di tempat. Nah, itu sudah disiapkan dulu. Kali ini gagal, terlalu. Besok-besok datang ambil pulang, ambil buah. Jadi saya mau sampaikan begini, bukan apa-apa. Saya tidak terlalu lama lagi menjadi gubernur. Tahun depan September, 5 September saya sudah berhenti. Tapi model seperti ini saya ingin agar kita menjadi gerakan sama-sama. Karena waktunya tidak terlalu lama lagi dan 1 tahun cukup luar biasa untuk gerakan kita. Kalau sekolah semua di NTT gerakan yang sama, maka 3 bulan setelah itu kita memiliki segalanya. Kita bisa bikin penelitian, kita bisa bikin riset-riset kecil, kita bisa bikin bawa anak kita untuk melihat kita punya potensi-potensi. Bilang mereka kamu harus menuju ke sini. Kita punya semuanya, tapi kan kita buat anak tidak pernah tahu kita punya potensi apa. Fatum nasi yang begitu luar biasa. Kapan kita dorong luar biasa? Di sana orang datang, ayam pun tidak ada. Maka dengan ayam kalau kita minta 500 ekor, senang lah.
Siapa yang ngurusin daging ayam? Telur ayam, telur tidak ada. Tidak ada telur ayam di kita nih. Telur ayam datang dari luar semua. Taruhan sama saya. Telur ayam datang dari luar semua. Di TTS mana ada telur ayam? Nah ini yang kita harus siapkan ke depan. Tidak semua harus menjadi pegawai negeri. Maka ini uang besar. Saya gubernur pun saya mau. Kalau Bapak Ibu lihat lahan tidak mau kerja, nah datang ke saya. Saya mau kerja, Bapak Ibu itu bagi 25. Bapak Ibu punya lahan dapat 25, saya pegang 75%. Tidak apa-apa juga. Tapi saya kaya, nanti Bapak Ibu yang minta doa sama saya ya. Karena ini cuma sehari-hari. Kita omong sehari-hari. Saya kalau lakas berhenti tahan. Toh kau belajar juga di lapangan aja. Hujan sambil mengajar. Yang pakai payung, kalau pakai payung itu rajanya kambing. Orang-orang bisa pakai payung. Karena satu-satunya binatang yang lari, makhluk yang lari di saat hujan cuma kambing. Nah, yang lain soalnya, kan jalan santai-santai. Kambing dia lari mati bumi. Jadi kan siapa yang lari, nah itu ya sih. Kalau hujan dia mulai lari, ya dia sudah. Itu ya sih. Jadi karena itu saya harapkan hadir di sini anggota DPRD dari provinsi juga semua teman-teman kita bergerakkan ini. Siapa mau dapat uang 100 hari, cuma 100 hari. Musim hujan itu Tuhan Allah kirim hujan ke kita, air cukup buat kita. Nanti kita berdoa. Apalagi basis bertumbuh dari Roh Kudus. Tuh bilang Tuhan, Tuhan Yesus, ini air yang terbaik, cukup. Seminggu 3 kali saja, yang terbaik. Nanti jangan mati. Aku ngomong begitu. Kalau kita lihat apakah Tuhan serta kita atau tidak. Kalau Tuhan tidak serta, jangan main buang jago saya. Ini kalau saya dengar saja. Tapi kalau bilang Tuhan, orang betul-betul baik, hati baik, kerja betul, mau membebaskan kaum hina dari Timur Tengah Selatan, mau membebaskan stunting dari Timur Tengah Selatan. Stunting ini kan, meucian, karena ada uang. Jadi kalau ada uang, itu semua jadi semua. Jadi kalau pengasuhan beres, ini semua beres, mampu kita lakukan dengan baik. Nah, 300 hektar ini tidak susah. Kalau musim kemarau susah karena air tidak ada. Tapi kalau musim hujan ini kan pasti ada. Bapak Ibu di mana dia tempat tunjuk sudah. Nah, nanti beliau ini mau masuk surga juga. Karena itu waktu Tuhan Yesus bilang, bila kamu melakukan kepada salah satu saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi kolaborasi dengan Yesus. Kalau itu jagung 300 hektar jadi semua, panen 1 hektar 7 ton, maka saya pastikan sekolah ini sedang kolaborasi dengan Tuhan Yesus. Kalau gagal, dia tidak sedang bekerja dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus bilang begitu saja. Nah, kalau supaya begitu, Bapak Ibu semua masuk surga, saya sebagai gubernur akan tetap jadi gubernur di surga. Itu caranya. Enggak gubernur di sini. Kalau di sana kan kerajaan, nanti kerajaan kan ada di struktur kekuasaan. Kalau Bapak Ibu kerja semangat kan saya menjadi pemimpin, kan di sana saya juga tetap jadi pemimpin. Tidak mungkin. Sampai sana Luki jadi gubernur, saya jadi kadis. Kan tidak mungkin. Saya lebih tinggi sendiri. Karena itu saya harapkan ini kita terus mendorong agar semua dihindari dan saya melihat panen bulan apa? Maret, April. Maret April kita panen lah. Di tahun depan itu saya sudah tahu SMA Fata Soe sudah punya uang 5 miliar. Dan harus itu perencanaan begitu. Dengan catatan 300 hektar itu sudah ada di Gubernur NTT sudah lihat 300 hektar di bulan Juli. Berarti sekitar 1,5 bulan lagi dari sekarang. Saya sudah lihat itu 300 hektar itu ada di mana. Dan saya tahu siapa kerja di mana. Kadisnya masuk atau tidak. Terlibat pendamping pertanian dia masuk tidak. Itu kita cek baik dengan baik. Jadi ketahuan 300 hektarnya jadi. Dan itu kemana pun Pak Kepala Sekolah, Bapak bicara kemana? Kita sedang membawa anak merubah perspektif mereka. Perspektif pegawai negeri itu akan dirubah. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan melayani, orang-orang yang akan mengerjakan mereka punya potensi sendiri. Karena semua disiapkan oleh pemerintah ini. Kecuali suruh kerja sendiri. Bekerja sendiri, nah itu susah. Ini apa semua disiapkan? Beli disiapkan, pupuk disiapkan, apa disiapkan. Cuma lupi kau kerja saya itu bisa setahun lalu betul itu. Setahun lalu betul. Bisa omong ya. Ya, itu bisa omong. Jadi saya pikir liburkan 3 bulan. Oh kita ngajar di lapangan. Kita bikin ngajar lapangan. Sekarang ini kita mengajar di lapangan. Bawa anak-anak ke lapangan. Jangan ada di kelas. Semua ada di kelas. Semua tidak boleh ada di kelas lagi. Kita punya riset lapangan. Sekarang ini modelnya adalah riset yang terapan, langsung diterapkan. Riset terapan kita. Kita cek kita punya jagung, kita cek risetnya mau kemana kita. Bila kalau Bapak kepala sekolah teman-teman sudah kuat, kita bikin pakan ternak sendiri. Lalu kita jual. Karena 1 tahun pakan ternak NTT beli ke Pulau Jawa itu 1 triliun rupiah. 1 tahun. 1 triliun. Dan itu paling banyak datang dari jagung. Jagung, tepung ikan, kelor dan kedelai tidak pakai. Ampas kelapa.
Nah, kedelai itu Amerika, kapal Amerika bakal pakai ini ampas kelapa. Jadi ampas kelapa itu substitusi kepada kedelai yang dia punya nilai proteinnya lebih tinggi bahkan daripada kedelai. Kita memiliki semua identitas, tapi kita beli ke Pulau Jawa. Karena itu kalau jagungnya kuat, satu waktu uang sekuat dan mungkin 2-3 tahun lagi kita tidak perlu lagi jual jagungnya. Langsung kita masuk dengan pabrik kecil, nanti pemerintah bisa bantu bikin pabrik kecil untuk kepentingan pakan ternak. Jadi babi punya sendiri, telur ayam punya sendiri, ayam petelur punya sendiri. Sehingga masyarakat, anak-anak itu tidak dilatih untuk masuk dalam kelas saja, tapi mereka punya uang. Jadi begitu mereka selesai, mereka tidak akan tertarik lagi untuk menjadi pegawai negeri. Karena pegawai negeri ini gaji macam kepala kepala belum gaji. Selain korupsi. Ya, apa 5 juta? Nah, 5 juta ini kalau tanam jago selesai sudah lewat. Panggil sendiri pasti sepakat selesai. Nah, pasti selesai ke gadis. Jadi ini sedang saya ingin untuk membuka mindset. Kenapa saya datang di sini? Ini terakhir. Dari seluruh sekolah pendidikan agama atau dengan dasar agama ya, Katoliknya sangat bagus. Dimanapun saya pergi, saya berproses. SMA, SMK Katolik itu tertata dengan baik. Yang Protestan pun harapannya Evata dengan Antapi. Tapi ini kita tidak incar secara luar biasa, maka dia mati. Lalu kalau dia mati, itu sebuah kematian iman. Ingat baik-baik. Gereja bubar, tidak apa-apa. Dan kalau sekolah bubar, apalagi sekolah yang menamakan diri Kristen yang mempunyai karakter Yesus hilang, maka kehilangan keselamatan. Saya ulang-ulang katakan, gereja boleh tutup, sekolah jangan. Apalagi sekolah yang bernuansa dan berlatar belakang serta berkarakter Yesus. Itulah membawa keselamatan. Karena Yesus tidak pernah pergilah, jadikanlah rumah ibadah sebanyak-banyak buat aku. Pergilah, jadikanlah mereka muridku. Pelajar itu, bukan bangun rumah gereja, pelajar. Nah di rumah gereja perlu, kalau belajar sepintar, baku bersama. Jadi yang disebut gereja persekutuan orang-orang kudus itu tidak selamanya di dalam gedung. Ya tahu bahwa banyak sekali gereja di Eropa kosong hari ini. Orang sudah tertarik. Itu orang bilang, orang sudah bergereja lagi salah. Tidak salah. Gereja itu input. Orang datang belajar ke sekolah, belajar. Nanti outputnya apa? Outputnya tadi saya omong. You punya gak kemampuan untuk bantu orang lain? Seperti kita hari ini. Kita duduk dalam ruangan ini. Kita adalah orang-orang yang cukup input ya untuk memberikan output kepada orang lain, membantu orang lain menjadi output. Itulah manusia output. Jangan jadi manusia input terus. Pergi gereja terus input kurang. Orang-orang pergi gereja terus input kurang. Dia main kurang pintar terus baca terus dengan anak ajar terus. Kan sama saja. Bapak bayangkan, bapak ngajar orang SMA sini selama 18 tahun bisa tidak? Berarti itu orang kan tidak lulus loh. Sama dengan bapak pergi gereja. Bapak pergi berulang-ulang dengar ulang-ulang sudah mengerti juga. Kau datang, kau sudah, berarti sudah, kau datang sini, kau datang sini. Kan Bapak harus menjadi manusia output. Manusia yang Bapak saya tidak datang di situ lagi, Bapak pendeta ya dengar ya, saya tidak datang. Karena saya tamat di situ. Saya mau dilayani, saya sudah mengerti, saya sudah mengerti. Sekarang saya mau dilayani manusia hina. Saya mau angkat karena saya sekarang otak sudah ada, moral saya sudah ada, uang sudah cukup berdasarkan pengalaman dan pengalaman saya, maka saya ingin bantu orang lain karena diri saya sudah selesai. Tugas kita bergereja itu begitu. Jadi jangan ke gereja mulai dari permandian sampai mati gereja terus, itu tanda tidak tamat. Seperti juga sekolah. Karena gereja itu juga sekolah. Sama bilang gereja tidak mengajar. Ada gereja yang tidak mengajar. Masuk menyanyi terus tidak tahu. Khotbah tuh ngajar. Nah kalau mama ngajar dari dulu tuh sudah dengar ibarat kenapa kalau ajar ulang sebentar lagi. Karena lu yang salah, kenapa lu datang? Tahu-tahu ibarat memang ajar sudah ulang seluruh datang lagi. Jadi sudah tahu begitu jangan datang lagi. Pergi sudah ajar lain tempat lain sana. Ini ya gereja itu dengan ini pasti marah saya. Tapi kalian dengar baik-baik. Coba pikir baik-baik. Banyakkah ulang-ulang kita mendengar yang sama berapa kali? Berapa kali kita mendengar itu khotbah yang sama? Berapa kali? Lebih dari 5 kali? 10? 15? Makin tua makin ulang-ulang itu apa? Dan makin lu tidak pernah tamat lu merasa. Karena itu memang itu yang kenapa mengharuskan saya untuk datang di sini. Agar ini menjadi canda di muka karakter Yesus yang keluar untuk melayani kaum bina dan sekolah ini. Kita membuat bentuk baru. Dan Bapak Kepala Sekolah menjadi pilar utama untuk merubah strategi, membangun cara berpikir baru.
Kita membangun cara berpikir bahwa karakter Yesus yang melayani. Yesus itu tukang melawan. Coba belajar, apa yang Yesus itu tukang melawan. Melawan yang tidak benar. Contoh, hari Sabat semua diatur. Zaman itu teratur, hukumnya jelas. Dia tidak disabat. Dia dibantu orang. Marah sendiri lagi. Tapi apa jawabannya? Ibadahmu adalah bagaimana melihat orang lain, membantu orang lain, dan itulah ibadah. Bahkan Paulus hari ini mengeluarkan sebuah teori baru tentang ibadah. Apa teori ibadah menurut Paulus? Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Cuma pikir aja saja. Pikir aja penting. Tapi kalau terus-terus dan tidak pernah mempersembahkan untuk kehidupan orang lain, ia tidak ada guna. Itu teori Paulus. Teori Paulus sebenarnya begitu. Nah, karena itu saya ingin datang di sini supaya Bapak Ibu semua belajar untuk membangun gereja itu lewat sekolah ini. Jadi siapakah gereja itu? Bapak Ibu semua yang sedang mendidik knowledge-nya, moralnya. Jadi itu orang karakter anak itu dan intelektual anak itu menjadi kekuatan agar dia berani untuk mengambil resiko di lapangan untuk menolong orang lain, menolong dirinya sendiri. Setelah dia selamat, dia menolong orang lain. Itu tujuan dari kehidupan kita dan sirkulasi manusia Yesus yang percaya Yesus itu dia punya sirkulasi berpikir harus begitu. Nah, itulah saya datang di sini sebagai sekolah Kristen yang saya harapkan dengan bantuan-bantuan gerakan ini tidak akan mati. Matinya sekolah ini, matilah iman Kristen. Ingat baik-baik. Mati sekolah ini, mati iman Kristen. Dan itu hanya bisa dapat di sini. Dan kita bisa desain ke depan, desain pendidikan di tempat ini menjadi desain karakter Yesus. Apa itu karakter Yesus? Berani, jujur, pintar, bukan buta huruf, pintar. Orang pintar betul. Pintar, berani, peduli, jujur melayani. Itu karakter Yesus. Saya kalau buta huruf, itu bukan. Saya pengikut Yesus setia. Buta huruf, soal masuk. Bodoh, jadi masuk. Pintar, banyak orang yang merasa orang-orang pintar itu pengikut Yesus harus kita pintar-pintar. Jadi saya mau kasih ingat bahwa contoh kita punya TTS ini. TTS ini terkenal dengan tempat yang dingin dan indah. Tapi kapan kita punya 1000 hektar saja? Ini mimpi kita ke depan. Kita punya 1000 hektar taman bunga. Seluruh orang stres di kota Kupang akan naik ke TTS untuk melihat taman bunga itu dan bayar. Di dunia manapun orang akan melihat taman bunga. Di dunia manapun. Hanya kita di TTS tidak taman bunga. Kita pun taman penuh dengan tembok semua. Kita lihat taman tembok bukan taman bunga. Nah, kita akan ke sana. Tapi saya mau, kenapa ini sekolah menjadi cantik di muka? Karena mendesain dia lebih gampang daripada saya desain sekolah-sekolah negeri. Walaupun saya gubernur, saya sedang berubah. Tapi saya harapkan kita bisa berubah karena pendidikan ini kan hiasan. Dia bisa lari keluar dari sistem pemerintah. Jangan terlalu tunduk. Bisa lari keluar. Kita bikin observasi, lari keluar kita untuk melayani kita punya. Amin. Tapi nanti kita lihat sekolah-sekolah dengan yayasan semua, dengan anak-anak semua. Nanti saya datang juga kalau kalian sudah punya 300 hektar itu, saya mau ikut lihat juga sebentar di situ. Kalau kalian panen, tidak usah bagi saya, buat kalian saja, tidak usah bagi saya. Nanti kalau bagi lagi kurang lagi. Nah, itu terima kasih. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Om. Om Santi. Salam. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk gubernur